Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alipa Soekarno, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Ingin mempresentasikan hasil pembuatan RPP yang akan diaplikasikan ke peer teaching. Oke, dengan ini saya akan memperlihatkan videonya kepada pemirsa semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi ya. Oke, karena masih pandemi, kita masih daring ya. Oke, bisa diwakilkan dulu untuk membaca doa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Silakan, Abdul Muthalib bisa diwakili untuk teman-temannya dipimpin baca doa. Siapa Pak? Saya? Ya, dipimpin baca doa. Ya, siap. Baik, teman-teman semua, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau absen satu persatu ya sebelumnya itu. Mulai dari Abdul Aziz, hadir? Hadir ya, Abdul Aziz. Abdul Muthalib, hadir? Lagi ke WC kali, Pak. Atifah, hadir? Hadir, Pak. Ahmad Taufik, hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Berti, hadir? Ada, Pak. Andi Eka, hadir? Hadir, Pak. Hadir. Eni ada? Hadir, Pak. Ada ya, mungkin lagi gangguan ya. Oh ya, Asih ada? Asih Pujiati. Ada, Bapak. Oh, ada ya. Oke, terakhir Arin, ada ya? Ada, Pak Guru. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring ini. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan-tujuan mengapa kita harus belajar tentang ketentuan Undang-Undang Dasar dalam tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelumnya itu, jadi kita diharapkan setelah pembelajaran ini siswa-siswa sekalian dapat mendefinisikan, ya kan? Terus bisa mengklarifikasi apa itu negara Kesatuan Wilayah Indonesia. Terus bisa mengklasifikasikan batas-batas wilayah, terus wilayah bagian Indonesia ini apa saja. Terus setelah itu menyajikan serta mempresentasikan apa yang telah kalian pelajari nanti di akhir. Nah, paham ya dari sini ya tujuannya ya setelah pembelajaran ini ya. Bisa dipahami ya? Paham, Pak. Nah, oke. Ya, Tidak Pak. apa-apa dinyalakan aja itunya, tidak apa-apa. Apanya? Biar nanti ketika saya bertanya langsung saja tidak apa-apa. Dinyalakan aja mikrofonnya, tidak masalah. Oke. Kita lanjut ke materi. Jadi dalam materi ini kita belajar tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah saya tampilkan PowerPoint. Jadi bisa dilanjut PowerPoint-nya, Pak? Ke bawah tadi yang saya minta bisa bantu tadi. Bisa ke bawah? Oke. Nah, yang pertama itu tentang memetakan wilayah NKRI. Pertanyaannya, apa yang kalian bisa gambarkan tentang peta Indonesia di bawah ini? Ada yang bisa menggambarkan? Saya, Pak. Ya, Berti, apa? Indonesia itu ternyata banyak lautnya ya, Pak ya.
Oh, benar sekali. Oke, dari gambar ini sudah jelasnya. Oke, yang warna biru tuh laut semua. Oke, Abdul Muthalib, silakan, resen. Abdul Muthalib, Saya Pak, halo. ya Indonesia Oh, itu oh ya? Indonesia itu letaknya bertepatan dengan apa namanya garis khatulistiwa Pak. Oh, benar sekali, Katulistiwa ya. Jadi garis lintang Katulistiwa. Oke, siapa lagi? Atipa, Atipa. Ya, angkat tangan. Kasih Menjawab Pak. apa? Ya. Ya, silakan. Oh, wilayah Indonesia itu terpisah-pisah, pulaunya terpisah-pisah. Oh, terpisah-pisah. Jadi Terpisah berbentuk pulau, kepulauan ya. Ya. Oke, maksudnya. Iya, Oke, berbentuk kepulauan. bagus sekali. Ya, Asi. Pulau-pulaunya saling berjauhan ya Pak, lalu dibatasi Oh, laut. oke. Iya, Jadi, dekat jarak pulaunya. iya karena kita main social distancing ya. Oke ya. Kenapa Atipa angkat tangan lagi? Sama Topik. Oke, bisa. Menurut pandangan sama Topik gimana nih? Oke ya. Itu Pak, Jadi, daratannya lebih sedikit ya apa yang daripada telah lautan sampai Pak ya. Oh ya, tadi Berti ngomong lautan lebih luas. Sekarang sama Topik berbicara tentang daratannya lebih sedikit. Jadi apa yang kalian sampaikan semua itu benar. Oke ya. Jadi wilayah Indonesia itu memang negara yang negara kepulauan yang luas wilayahnya itu komponen terbesar adalah lautan daripada daratan. Ya. Oke, bisa di next. Abdul Aziz, silakan. Bisa di next. Oke, nah lebih spesifiknya atau klasifikasinya adanya di dalam peta tadi letak geografisnya, ada letak astronomisnya. Nah, negara itu negara maritim, negara kepulauan dan negara yang majemuk. Nah, dari kelima ini, kalau kalian melihat tentang gambar ini kelihatan ya, satu itu petanya gimana, dua itu peta apa. Yang keempat apa, yang kelima apa. Letak geografis, itu kira-kira gambar yang mana? Kalau kalian posisikan terhadap 4 gambar itu. Yang hijau. Kenapa? Yang hijau, Pak. Oh, yang hijau, benar sekali yang hijau. Atipa, mau menambahkan? Udah dijawab tadi sama Berti. Oh, sudah dijawab sama Betty. Hijau. Oke. Oh, yang hijau. Nah, jadi melihat dari letak geografisnya, itu gimana kalian dapat menggambarkannya? Berarti gimana? Jadi yang merah itu peta Indonesia, yang hijau itu peta dunia lain atau negara-negara lain. Jadi gimana kalian mendeskripsikannya gimana? Ada yang bisa membantu saya? Halo? Indonesia itu kecil, Pak, dibanding dunia lain. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra Pak Guru mungkin. Benar sekali, 100 untuk Asi Pujiati ya, ini yang saya maksud. Jadi kalau dilihat dari gambar nomor 1 itu memang Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua di bawahnya bagian selatan Australia, dan diapit juga 2 benua Pasifik dan Hindia. Oke, sekarang astronomisnya. Kalau dilihat letak astronomisnya, Indonesia terletak antara berapa lintang, berapa bujur itu? Masih ada yang ingat? Di SMP nih, saya mengulang kembali. Oh, enggak kelihatan. Waduh. Saya 6 Pak, derajat. Oh ya, yang BA. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, sampai 141 bujur timur. 100 untuk Abdul Aziz. Terima kasih sudah membantu saya. Oke, jadi gini yang saya maksudkan ya. Kita interaktif, jadi pembelajaran kita itu sharing tapi mengena pasti. Jadi kalian bisa memahami apa itu letak geografis dan astronomis. Nah,
Ini tadi ada kaitannya yang diutarakan oleh Berti. Jadi negara itu luas lebih pada lautannya. Makanya disebut dengan negara maritim. Bahkan hampir seluruhnya kita itu memang namanya wilayahnya adalah wilayah lautan. Makanya disebut dengan negara maritim. Nah, ini tadi ada lagi yang tentang pulaunya kecil-kecil. Siapa tadi bilang? Si Asi bilang ternyata negaranya kepulauan. Oke, benar sekali. Jadi kepulauan. Indonesia itu negara terbesar negara kepulauan terbesar di dunia. Makanya mereka disebut dengan negara kesatuan. Kemudian negara majemuk. Majemuk itu bisa dilihat dari gambar itu. Apa itu? Ada gambar orang memakai budaya yang banyak. Jadi kita tuh multikultur ya. Nah, di sini Yang baju biru tuh kayaknya keanekaragaman. Iya, Pak. Keanekaragaman. Siapa yang baju biru dari mana? Yang baju biru tuh. Oke ya. Jadi itu. Jadi dari sini kalian bisa paham. Jadi bisa mendeskripsikan apa itu geografis, astronomis, negara maritim, kepulauan, dan negara yang majemuk. Oke, bisa di next. Bisa di next, Abdul Aziz. Nah, karena negara maritim yang kalian disebutkan tadi, dijelaskan, maka batas wilayah laut Indonesia itu dibagi 3. Teritorial, ZEE. Apa itu ZEE? Zona ekonomi eksklusif. Oke, benar sekali. Kan itu ya, bukan artis. ZEE Pak, orang ZEE, ZEE. Oh iya, biasa lo. Ketahuan dari mana yuk? Oh, kita kan beda daerah kan kita di multikultur. Jadi logatnya pun berbeda ya, cara pelafasannya beda. ZEE ya. Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Apa? Nah, dari gambar itu siapa yang bisa menjelaskan tentang laut teritorial itu apa? Dari gambar kelihatan apa tidak? Berti? Nggak kelihatan, Pak. Tidak Saya kelihatan. Pak. Oh ya, Abdul Aziz. Kayaknya memang menguasai Pak Abdul Aziz. Laut teritorial adalah laut yang diukur dari bibir pantai ketika air surut sepanjang 12 mil, Pak. Benar Dari sekali, bibir pantai 100. ketika air surut. Ringkir 1 saja Pak ya. Jadi, ya, jadi maksudnya laut teritorial itu adalah laut yang menjadi kedaulatan suatu wilayah dan itu diukur dari garis pantai ke laut lepas 12 mil. 1 mil itu berapa kilo? Nah, ini harus ditanya ini, soalnya Belum bukan ditimbang, main. Pak. Belum timbang. Jadi 1 mil itu sama dengan 1,609 kilometer, tidak sampai 2 kilo. Ya. Tuh, nanti bisa ditanyakan kalau saya salah, bisa ditanyakan sama guru matematika. Pak, Oke, apa? Pak, Ya. ngukurnya kayak meter. Kenapa? Ngukurnya pakai kilometer ya, kilometer. Jadi 1 mil berapa kilo? Ngukurnya pakai jari, Pak, pakai tangan Ya, Pak jari. Biasanya ada itu ya, tembak itu ya. Mungkin. Oke, kita lanjut. Alatnya ada sendiri. Oke, sekarang ZEE. Siapa yang tahu apa itu ZEE? Ya, ZEE. Ya, ZEE. Oke, siapa yang bisa? ZEE ini apa? Zona ekonomi. ZEE itu bukannya susu ya, Pak? Suci gitu, Pak. Ya, benar, zona ekonomi itu panjangannya. Maksudnya nih apa? Area perairan itu besarnya 200 mil laut yang diukur dari pangkal kepulauan. Nah, bukan besarnya ya, tapi luas panjangnya itu. Nah, benar sekali. Nah, kenapa ini perlu dimiliki oleh suatu negara? Untuk jadi di area 200 mil ini tadi, negara mempunyai hak untuk mengeksplorasi hasil alam yang ada di garis
ZEE ini. ZEE ya? Apa ZEE. Bisa dipahami nih itu ya. Jadi ZEE itu adalah suatu wilayah 200 mil laut. Diukur dari, ya, apa tanya Atin? Berarti kalau negara lain nggak bisa ya Pak masuk ke ZEE itu ya Pak ya? Benar sekali. ZEE itu adalah ya, ZEE itu adalah suatu wilayah memang mutlak yang mengeksplorasi suatu negara itu. Jadi kalaupun ada yang lewat itu biasanya ada nanti dia bukan dibedil, dibedil itu ditembak ya. Jadi itu namanya laut internasional. Jadi lalu lintas internasional boleh. Teritorial toh Pak. Kenapa? Kalau teritorial itu kan yang menjadi kedaulatan suatu negara. Itu tadi 12 mil. Nah, ini tadi yang lewat ditenggelamkan, Pak. Oh, jangan berbahaya ya, kecuali Bu Susi ya. Anggotanya Susi. Oke, lanjut. Sekarang landas kontinen. Apa itu landas kontinen? Pak, boleh, Pak? Ya, Abdul Aziz. Daratan di bawah permukaan air di luar laut teritorial yang kedalamannya lebih dari 200 meter, Pak. Oke, benar sekali. Jadi suatu benua yang menjorok, jadi daratan yang tertutup air laut, maksudnya gitu ya. Diukur 200 meter. Di luar laut teritorial, Pak. Di luar laut teritorial. Maksudnya itu jadi hak kedaulatan negara itu yang ada di atasnya maupun di bawah tanahnya itu tadi. Jadi daratan bawah air laut. Yang ada di bawah air laut. Misal benua begini, lihat tangan saya, ini air laut. Nah, ini landas kontinen ini namanya ya. Karena ini tadi tidak begitu jelas ya gambarnya ya. Nah, itu bisa dieksplorasi biasanya di tempat-tempat semacam ini yang dibuat untuk mengeksplorasi minyak bumi. Nah, itu tadi landas kontinen. Buat mancing, Pak, sama menjala ikan. Kalau itu tadi ZEE. Ya, ZEE. Saya tegaskan EE-nya biar saya tidak dikoreksi lagi. Oke, terima kasih. Ini Pak, landas kontinennya ini Pak. Landas kontinennya ini Pak. Benar sekali. Benar sekali. Oke ya, jelas. Kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat nanti itu bisa dilihat, Abdul Aziz sudah menjelaskan. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, otomatis dengan adanya kebijakan-kebijakan negara dan internasional, tentunya setiap negara itu punya batas-batasnya di udara, laut, maupun di darat. Karena negara kita kepulauan, tiga-tiganya itu pasti ada, ya kan? Nah, saya mau tanya, batas wilayah Indonesia bagian utara itu apa? Ayo, ada yang bisa? Kalau dilihat dari Malaysia, Pak. apa? Malaysia. Benar sekali. Jadi Malaysia itu karena negara bagian, negaranya ada di Semenanjung Malaya, satunya di utara Pulau Kalimantan, yaitu negara bagian Sarawak dan Sabah. Oke, benar sekali. Selain Malaysia ada lagi. Filipina, oke, agak nyerong ke tenggara sedikit. Oke, tidak masalah bagian utara. Habis itu apa lagi? Laut Cina Selatan. Oke, benar kali Berti, memang jagonya memang. Oke, terima kasih. Mungkin teman Natuna. Ingat Natuna, bukan ikan tuna ya. Ikan tuna enak untuk dikonsumsi, kata Bu Susi. Oke, sekalian bagian selatan. Berbatasan dengan Samudra Hindia. Oke, Samudra Hindia. Selatan, Pak. Apa? Timor Leste, Pak. Benar, paling dekat. Laut Selatan, Pak. Paling dekat itu Timor Leste. Makanya dulu ini share pengalaman sedikit. Jadi dulu saya pernah sekolah itu diajari suatu lagu yang menggugah juga. Tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu, Pak. Tahu ya?
Nah, tetapi ganti liriknya. Dari Sabang sampai Merauke kecuali Timor Leste. Nah, ya sebenarnya hanya jok-jok aja itu ya untuk menggayakan siswa untuk lebih tertarik untuk mencintai lagu-lagu Indonesia. Lagunya rusannya gimana, Pak? Kok cuma satu Ya memang begitu. baris saja? Loh, memang itu lanjutannya begitu lagi. Sambung menyambung menjadi satu kecuali Timor Leste. Indonesia Lagi-lagi. tanah airku kecuali Timor Leste. Nah gitu. Cuma Gila-gila. ini bukan sebagai ini hanya mengingat apa batas-batasan negara kita. Yang paling dekat itu adalah yang pertama Timor Leste karena dulu pernah jadi bagian Republik Indonesia dan tahun 99 mereka lepas, 98 99 mereka lepas. Oke, sekarang bagian barat. Berbatasan dengan Samudra Hindia toh, Pak? Bener enggak, Pak? bagian barat. Barat. Oke, benar sekali. Apa lagi selain Samudra Hindia? Papua Nugini. Papua Nugini itu bagian Timur. Timur. Negara Malaysia yang ada di Semenanjung Pak Pacitan. Pacitan itu lain lagi. Oke, untuk itu saya anggap kalian paham lah tentang batas-batas negara Indonesia bagian utara yang berbatasan dengan negara-negara lain di darat, di laut maupun di udara. Itu ada batas-batasannya. Oke, next bisa dilanjut. Nah, dari konsep kewilayahan serta batas-batasnya yang jelas membuat Indonesia harus dijaga dari seluruh aspek. Ini penting karena wilayah Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah mulai dari yang ada di darat, di laut maupun di udara. Maupun di udara. Ini menjadi modal untuk kemaslahatan rakyatnya yang multikultur serta mempunyai jiwa semangat yang gotong royong. Nah, jadi bukan hanya di darat dan di laut, di udara pun kita punya sumber daya, yaitu udara-udara pedesaan yang sejuk, ya, dan lain-lain. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Habis ini nanti saya akan men-share LKPD melalui WhatsApp. Tanya boleh, Pak? Ya, tanya silakan. Kalau wilayah negara Indonesia itu ditandai dengan berapa, Pak, ya? Maksudnya? Ada wilayah darat, ada wilayah laut, Iya. ada wilayah udara. Ada 3 atau ada 4, Pak, ya? Ada 3. Halo, Abdul Aziz, gimana? Oke. Ada 3. Ada 4. Ada 4. Wilayah ekstrateritorial termasuk kategori apa tidak, Pak? Masuk, Berarti tapi darat, laut, udara, dan ekstrateritorial kali ya, Pak? itu wilayah. Kalau maksudnya yang ekstrateritorial itu seperti 1 kantor kedutaan yang ada di luar negeri. Terus kapal milik Indonesia berbendera Indonesia yang lagi perjalanan ke luar negeri itu juga termaksud. Tapi kan itu kan bukan wilayah. Cuma suatu aspek. Tapi benar. Kalau dibilang itu kedaulatan kita itu benar. Yang jadi konsep asli yaitu tadi wilayahnya yang ada. Tapi kalau menurut kedaulatan itu menjadi kedaulatan kita juga. Berarti Oke. tidak permanen ya, Pak? Kalau ekstratorial tidak permanen gitu, Pak? Apa gimana, Pak, ya? Bisa, soalnya kayak hubungan diplomatik yang ada di luar itu bisa diputuskan kan. Contohnya, kita selama ini tidak pernah punya hubungan diplomatik dengan negara misal seperti Israel. Terus kita juga tidak pernah mempunyai surat atau perjanjian ekstradisi dengan
Singapura, begitu ya. Jadi hubungan diplomasi itu fleksibel. Suatu saat, sewaktu-waktu, setiap negara bisa memutuskan hubungan itu jika terjadi konflik atau masalah yang tidak bisa menyatukan kedua belah pihak. Mungkin itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, dan masukan dari Asih tadi ya. Begitu ya, Pak. Boleh bertanya lagi, Pak? Ya, Terima boleh, kasih boleh. Pak Guru. Ya, apalagi Tanya lagi, Abdul? Pak. Ya, Kalau wilayah udara itu luasnya berapa, Pak? Ya dari tanah sampai surga gitu, Pak. Ya pol dhuwur langit rakyat ono Pak, kok piye, Pak? Sampai sebenarnya- langit itu toh Pak, sampai langit ketujuh toh Pak. itu ada undang-undangnya, undang-undang namanya Dirgantara. Saya belum membaca sampai situ ya. Tentang ada dia memang jarak dirgantara kita. Dirgantara itu maksudnya wilayah udara kita sampai ke atas itu ada jaraknya berapa Mungkin kilometer. Dia dihitung Mbak Asih kilometer. tahu mungkin Mbak Asih? Mungkin Abdul Aziz tahu? Nah, saya pernah ini Apa Pak, ya? pernah baca-baca cerita-cerita sama teman-teman, katanya Ya. sih kalau untuk batas wilayah udara itu negara satu dengan negara lain berbeda Pak. Misalnya Memang, ya Indonesia betul. dengan Amerika, kita baru negara berkembang, Amerika negara maju. Betul. Mungkin dilihat dari teknologi, kemampuan satelitnya atau pesawatnya gitu kali ya Pak, yang bisa menembus lebih tinggi daripada Indonesia. Betul Begitu sekali. Pak. Betul sekali. Oke, masukannya bagus sekali. Begitu ya Abdul Aziz ya. Saya pernah Tingginya membaca terus berapa, Pak? saya pernah membaca, cuma memang saya belum spesifik. 5.761 kilometer. Sama Nah. mboten, Pak. Mungkin itu nanti bisa dicari referensi ya. Soalnya memang saya pernah membaca hitungannya atau jaraknya itu pakai kilometer dia. Nah, untuk jaraknya pasti itu memang diatur dalam undang-undang. Saya belum bisa memastikan. Oke? Pak. Kalau memang tadi Pak. 5.000 sekian, ya. Tadi Undang-undang pertanyaan nomor 20, dari Pak. Ajis, Pak. Nah. Sampai ke surga, Pak. Ada nggak batasnya sampai ke surga? Nanti Pak mungkin kalau dibuat jalan tol langit, Pak ya. Bisa Emang surga Tol pasti Tol langit, surga. tol Pertanyaan langit Ajis, Pak, tadi gitu, Pak. jadi persepsi orang. Jadi mungkin ada kemarin kan kita ada ketika mungkin kalian pernah belajar tentang demokrasi, di situ ada pemilu dan lain-lain. Mungkin memang kalian pernah, anak-anak sekarang kan pinter. Itu kemarin ada wacana tentang tol langit dan segala macam kan, pikirannya sih sudah kemana-mana. Oh, jadi bisa dibuat tol ya dan lain-lain. Nah, itu mungkin pengembangan. Monitor Mas Ajis waktu. 35.000, Pak. Ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita akhiri nanti soal-soal atau latihan-latihan saya kirim melalui WhatsApp grup. Jadi nanti bisa dikumpulkan. Oke, dengan ini bisa kita simpulkan bahwasanya negara Indonesia itu memang negara yang multikultur, kepulauan, maritim, yang di dalamnya mengandung sumber daya alam yang kaya untuk kemaslahatan warganya. Oke, Pak, istirahat, Pak. Oke, Jamnya habis. mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita mengakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, Pak Rarjo, monitor. Jos, Pak Alif, jos, kendos atas kapal. Ay, Rabbil Alamin. Mantap.